Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Aib Saifuddin. Di sini saya sebagai moderator daripada kelompok 1 yang akan membahas mengenai materi audit terhadap siklus produksi dengan pembahasan pengujian pengendalian. Nah, adapun daripada anggota kelompok 1, yang pertama ada Airani Susilawati, yang kedua ada Irani Royanti, lalu ada Puji Indriani, lalu ada Lista Yuniar, dan juga yang terakhir ada Windy Andriani Putri. Baik, langsung saja ke materi yang pertama. Dipersilakan. Baik, yang pertama yaitu deskripsi siklus produksi. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus produksi. Siklus produksi sangat berkaitan erat dengan persediaan. Produksi dimulai dengan perencanaan produksi. Nah, berdasarkan perencanaan produksi ini, maka perusahaan akan menaksir kebutuhan persediaan bahan baku dan juga bahan pembantu. Nah, setelah itu, apabila produksi dijalankan, maka akan terjadi pengurangan persediaan bahan baku dan juga bahan pembantu, yang nantinya akan menyebabkan adanya jenis persediaan baru, yaitu persediaan barang dalam proses dan persediaan barang jadi. Nah, siklus produksi ini terdiri dari 2 transaksi. Yang pertama yaitu transaksi manufaktur, dan yang kedua yaitu aktivitas penghitungan fisik sediaan. Yang kedua yaitu tujuan audit siklus produksi. Tujuan audit siklus produksi adalah untuk memperoleh bukti mengenai masing-masing asersi signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo siklus produksi. Nah, tujuan dari audit ini ditentukan berdasarkan 5 kategori asersi laporan keuangan yang dinyatakan oleh manajemen. Yang pertama yaitu keberadaan atas keterjadian. Tujuan audit atas transaksi siklus produksinya yaitu harga pokok produksi yang tercatat menggambarkan berbagai biaya produksi yang benar-benar terjadi selama periode yang bersangkutan. Lalu, tujuan audit saldo siklus produksinya yaitu persediaan yang tercatat pada neraca apakah secara fisik benar-benar ada. Yang kedua yaitu kelengkapan. Nah, semua biaya produksi yang terjadi dalam satu periode telah dicatat dan disajikan dalam laporan laba rugi sebagai harga pokok produksi. Nah, tujuan audit atas saldo siklus produksi ini yaitu persediaan mencakup semua bahan, produk, dan perlengkapan yang ada dan masih dalam perjalanan dari pemasok ataupun ada yang di lokasi luar perusahaan seperti distributor penjualan, maka dipastikan sudah tercatat dan diungkapkan di dalam neraca. Lalu materi yang selanjutnya yaitu perancangan program audit untuk pengujian pengendalian terhadap siklus produksi. Nah, di dalam materi ini terbagi kembali menjadi 2 bagian, yaitu rangka perancangan dan juga sistematika uraian. Rangka perancangan program audit untuk pengujian pengendalian terhadap siklus produksi ini terbagi kembali menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu perancangan program audit untuk pengujian pengendalian transaksi manufaktur. Sedangkan yang kedua yaitu perancangan program audit untuk pengujian pengendalian aktivitas penghitungan fisik sediaan. Lalu yang selanjutnya kita dapat melihat flowchart ataupun model dari perancangan program audit untuk pengujian pengendalian terhadap siklus produksi. Nah, ini dapat dimulai dari pemahaman SIA untuk melaksanakan transaksi manufaktur maupun penghitungan fisik sediaan. Nah, setelah melakukan atau memahami SIA-nya tersebut, perusahaan pun dapat menentukan kemungkinan adanya salah saji dari setiap tahap pelaksanaan aktivitas atau transaksi manufaktur maupun penghitungan fisik sediaan. Nah, tentu perusahaan pun harus menentukan atau melakukan langkah preventif atau langkah pencegahan, yaitu dengan menentukan aktivitas pengendalian yang sekiranya diperlukan
untuk mencegah ataupun mendeteksi adanya atau terjadinya salah saji tersebut. Nah, lalu langkah yang keempat yaitu menentukan prosedur audit untuk mendeteksi efektivitas aktivitas pengendalian tersebut. Dan langkah yang terakhir atau langkah finalnya yaitu menyusun program audit untuk pengujian pengendalian setiap transaksi. Lalu yang kedua yaitu sistematika uraian. Nah, di sini akan diuraikan mengenai rangka perancangan program audit untuk pengujian pengendalian terhadap dua transaksi yang dapat membentuk siklus produksi. Ya, yang terdiri dari yang pertama yaitu fungsi terkait. Fungsi terkait di sini dapat berupa fungsi-fungsi ataupun peran-peran di dalam setiap transaksi manufaktur maupun penghitungan fisik sediaan yang dapat membentuk siklus produksi. Nah, yang kedua yaitu dokumen. Dokumen di sini dapat berupa surat-surat maupun bukti-bukti, baik itu dokumen sumber maupun dokumen pendukung. Yang ketiga yaitu catatan akuntansi. Seperti yang telah kita ketahui bahwa catatan akuntansi itu dapat berupa jurnal, buku besar, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat yaitu bagan alir sistem informasi akuntansi, yang mana di dalamnya merupakan bagian-bagian atau terdiri dari prosedur-prosedur dari setiap transaksi manufaktur maupun penghitungan fisik sediaan yang dapat membentuk siklus produksi tersendiri. Nah, lalu yang kelima yaitu salah saji potensial, aktivitas pengendalian yang diperlukan, dan juga prosedur audit untuk pengujian pengendalian yang dapat digunakan oleh auditor. Lalu yang keenam yaitu penjelasan ataupun uraian mengenai aktivitas pengendalian yang diperlukan. Lalu yang ketujuh yaitu penyusunan program audit untuk pengujian pengendalian terhadap transaksi manufaktur maupun penghitungan fisik sediaan. Dan yang terakhir yaitu penjelasan program audit untuk pengujian pengendalian terhadap transaksi manufaktur maupun penghitungan fisik sediaan. Perancangan program audit untuk pengujian pengendalian transaksi manufaktur. Ada 8 fungsi yang terkait dalam transaksi manufaktur, yaitu yang pertama, fungsi penjualan bertugas menerima order dari customer dan meneruskan order tersebut ke departemen produksi. Yang kedua, fungsi otorisasi produksi bertugas membuat perintah produksi guna memenuhi permintaan produksi dari fungsi penjualan. Yang ketiga, fungsi produksi bertugas melaksanakan produksi sesuai dengan surat order. Yang keempat, fungsi perencanaan dan pengendalian produksi bertugas membantu departemen produksi dalam merencanakan dan mengawasi kegiatan produksi. Yang kelima, fungsi gudang bertugas melayani permintaan bahan baku atau bahan lainnya yang disimpan di gudang. Yang keenam, fungsi akuntansi biaya bertugas mencatat seluruh biaya ke dalam buku pembantu biaya. Dan yang terakhir ada fungsi akuntansi dan umum, bertugas mencatat keseluruhan transaksi selama proses produksi. Selanjutnya, dokumen yang digunakan. Pertama, surat order produksi berisi surat perintah pengolahan produk. Yang kedua, kartu jam kerja berisi catatan jam kerja tenaga kerja langsung. Yang ketiga, bukti permintaan dan pengeluaran barang dagang. Formulir ini berisi permintaan bahan baku dan penolong yang dijadikan sebagai bukti pengeluaran kas dari gudang. Yang keempat, bukti pengembalian barang ke gudang. Formulir ini digunakan untuk pengembalian sisa bahan baku dan bahan penolong. Yang kelima, ada bukti memorial berisi catatan depresiasi aktifat tetap, amortisasi, dan BOP. Yang keenam, bukti kas keluar, catatan biaya yang dibayar lewat kas. Yang terakhir ada laporan produk selesai, yaitu pemberitahuan selesainya pesanan tertentu. Selanjutnya, ada catatan akuntansi yang digunakan. Yang pertama, jurnal pemakaian bahan baku. Jurnal khusus ini digunakan untuk mencatat pemakaian bahan baku suatu pesanan. Yang kedua, jurnal umum. Jurnal yang digunakan untuk mencatat distribusi biaya gaji dan upah, BOP, biaya administrasi umum, dan HPP. Yang ketiga, register buku kas keluar. Jurnal ini digunakan untuk mencatat biaya produksi, biaya administrasi umum, dan pemasaran. Aktivitas pengendalian yang diperlukan dalam transaksi manufaktur.
berdasarkan salah saji yang diperkirakan akan terjadi dalam transaksi manufaktur. Aktivitas pengendalian yang dapat mencegah dan mendeteksi salah saji tersebut mencakup 1. Pemisahan fungsi akuntansi biaya dari fungsi produksi, fungsi gudang, dan fungsi yang menganggarkan biaya. 2. Pemisahan fungsi gudang dari fungsi produksi. 3. Surat order produksi diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. 4. Daftar kebutuhan bahan dan daftar kegiatan produksi dibuat oleh fungsi perencanaan dan pengendalian produksi dan diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. 5. Bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang diotorisasi oleh kepala fungsi produksi yang bersangkutan. 6. Kartu jam kerja diotorisasi oleh kepala fungsi produksi yang bersangkutan. 7. Penggunaan tarif biaya overhead pabrik untuk membebankan biaya overhead pabrik kepada produk. 8. Bukti kas keluar diotorisasi oleh fungsi pembuat bukti kas keluar. 9. Surat order produksi, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, bukti kas keluar, bukti memorial bernomor urut tercetak dan penggunaannya dipertanggungjawabkan. 10. Penggunaan kartu kos produk untuk mencatat kos produk yang diproduksi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengendalian dalam penghitungan sediaan produk. Nah, langkah yang pertama yang bisa kita lakukan ketika melakukan pengendalian di persediaan produk ini adalah dengan pemisahan penghitung dan pengecek. Maksudnya, ketika persediaan atau sediaan itu dihitung, kita harus membedakan orang yang menghitung dan juga mengecek. Yang pertama, step pertama itu adalah menghitung. Jadi si penghitung itu akan menghitung sediaan yang ada berapa. Kemudian diyakinkan lagi oleh si pengecek yang kedua. Nah, di pengendalian ini orang penghitung dan pengecek harus berbeda. Kemudian yang kedua adalah penggunaan kartu penghitungan fisik sediaan bernomor urut tercetak. Kemudian yang ketiga adalah pemegang kartu penghitung mempertanggungjawabkan pemakaian kartu dan mencatatnya. Nah, nanti akan ada pemegang kartunya, berbeda dengan penghitung dan pengecek. Pemegang kartu ini akan mempertanggungjawabkan apa yang telah dicantumkan di kartu penghitung dan bagaimana dia mencatat kartunya. Yang keempat adalah pengecekan secara independen pencantuman kos sediaan ke dalam daftar hasil penghitungan fisik sediaan. Nah, pengecekan ini dilakukan secara independen, maksudnya tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Pencantuman kos sediaan juga dilakukan oleh fungsi akuntansi biaya, jadi tidak oleh si pengecek itu. Kemudian yang kelima adalah pengecekan secara independen terhadap perkalian antara kuantitas dan kos per unit dalam daftar hasil penghitungan fisik sediaan yang tadi. Jadi nanti dicek lagi secara independen perkalian antara kuantitas dan kos per unit dalam daftar hasil penghitungan fisik sediaannya. Jadi bisa lebih akurat lagi ya datanya. Kemudian yang keenam adalah pengecekan secara independen posting ke dalam buku pembantu sediaan. Nah, berdasarkan daftar hasil penghitungan fisik sediaan yang tadi. Jadi ketika posting itu datanya dari daftar hasil penghitungan fisik sediaan, kemudian diposting ke dalam buku pembantu sediaan gitu. Kemudian yang ketujuh adalah panduan akun dan review pemberian kode akun. Nah, supaya data atau penghitungan
fisik sediaan ini disajikan dan diungkapkan andal, kita perlu panduan akun dan review pemberian kode akun yang akurat tentunya. Baik, demikian presentasi daripada kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan daripada penyampaian. Sepenuhnya itu kesalahan dari kita, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.